Halo teman-teman semua, kita sampai di poin 5.4 yaitu membangun personal branding dengan menggunakan sosial media. Nah, ini adalah salah satu cara membangun personal branding yang harus dan wajib Anda lakukan ketika Anda membangun sebuah bisnis di internet, karena ini adalah cara yang paling baik untuk Anda lebih cepat dikenal orang melalui sosial media ini ya. Nah, kita lihat ada banyak sosial media yang bisa Anda gunakan. Pada dasarnya ada Snapchat, kemudian juga Pinterest ya, dan Instagram ya. Tapi di sini akan saya optimalkan atau saya akan fokuskan dengan menggunakan 3 sosial media yang populer di internet, dan ini adalah 3 sosial media yang bisa Anda maksimalkan sehingga Anda tidak perlu memanage semua sosial media. Ya, dengan 3 ini aja Anda sudah sangat cukup ya untuk membangun personal branding dengan menggunakan sosial media. Apa saja itu? Yang pertama ada Facebook, kemudian yang kedua adalah Instagram, dan yang ketiga adalah Twitter. Ini adalah 3 sosial media yang menurut saya adalah ideal untuk Anda gunakan untuk membangun personal branding Anda di sosial media. Nah, poin penting yang perlu diperhatikan ketika Anda membangun personal branding menggunakan sosial media adalah settingan awal yang Anda perlu perhatikan ketika Anda mulai menggunakan 3 sosial media ini. Apa saja itu yang perlu Anda perhatikan? Ada 6 poin atau 6 bagian yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menggunakan sosial media ini untuk membangun personal branding. Yang pertama adalah cover foto Anda. Ya, cover foto ini contohnya adalah ketika Anda gunakan Facebook, Anda bisa gunakan gambar-gambar yang berhubungan dengan aktivitas Anda, gambar-gambar yang berhubungan dengan bisnis Anda, atau gambar-gambar yang berhubungan dengan yang menyenangkan atau sesuatu yang membuat orang lain termotivasi. Ini adalah cover foto. Jadi jangan sampai menggunakan cover foto yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis Anda, atau cover foto yang mungkin agak jauh banget dari apa yang Anda sedang kerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ini sangat mempengaruhi. Jadi siapa tahu ketika mereka traffic atau audiens membuka Facebook Anda, maka mereka akan langsung melihat cover foto sebagai gambar pertama kali yang mereka bisa lihat, dan ini adalah impression pertama yang penting yang perlu Anda perhatikan. Oke, cover foto perhatikan. Kemudian yang kedua adalah profil picture Anda. Nah, ini juga sangat penting teman-teman semua. Jangan sampai Anda menggunakan foto avatar. Ya, meskipun banyak orang-orang yang membangun personal branding dengan menggunakan foto avatar, tapi lebih dominan orang-orang sukses di luar sana membangun personal branding dengan menggunakan sosial media. Mereka tidak pernah menggunakan avatar dalam gambar Facebooknya ya, atau gambar profil picture-nya, kecuali untuk company. Biasanya kalau untuk company yang dipasang adalah logonya ya. Jadi Anda cek lagi sosial media Anda apakah selama Anda menggunakan gambar avatar atau gambar-gambar yang aneh gitu ya. Anda perlu sebaiknya luangkan sedikit waktu atau mengusahakan ya Anda bisa memfoto diri Anda yang sebagus mungkin yang bisa Anda gunakan dia sebagai profil picture ya. Kemudian deskripsi dari sosial media Anda. Anda bisa buat deskripsi mengenai profesi Anda, mengenai goal dan misi Anda, ataupun Anda bisa berikan deskripsi yang berhubungan dengan produk Anda dan juga memberikan link di sana. Kemudian keempat adalah alamat. Ya, Anda bisa berikan, jangan sampai enggak, alamat di sosial media Anda. Tidak perlu lengkap, misalnya pakai RT RW, tapi ada alamatnya. Contoh, Tangerang, Banten. Orang tahu Anda ada di Tangerang. Atau misalnya Bintaro, Tangerang, Banten. Atau misalnya Jakarta Selatan, Indonesia. Kayak gitu. Jadi orang lebih tahu dengan di mana Anda, di mana posisi Anda. Oke, jangan sampai tidak menampilkan apa-apa di bagian alamat. Kemudian kontak. Oke, Anda juga perlu menampilkan kontak di dalam sosial media Anda, misalnya nomor handphone ataupun email. Ya, karena ada saja orang yang ketika membuka sosial media Anda, mereka itu tidak seperti orang yang lainnya. Misalnya mereka lebih suka buka link, tapi orang-orang ini lebih suka langsung mengontak Anda. Dan biasanya orang-orang yang langsung mengontak Anda, mereka adalah orang-orang yang memang hot list ya, atau orang-orang yang biasanya kemungkinan besar akan membeli apa yang Anda tawarkan atau membeli produk Anda. Oke, jadi misalnya mereka malas buka website ya, mereka akan langsung mengontak Anda. Biasanya ini dilakukan sama orang-orang, sama company-company ketika melihat profil Anda, mereka ingin menggunakan jasa Anda atau menggunakan produk Anda, mereka akan lebih langsung mengontak Anda dibandingkan membuka website-nya atau kirim email. Jadi jangan sampai melewatkan untuk memberikan kontak di sosial media Anda. Kemudian keenam, link website. Ini adalah sesuatu yang pastinya wajib untuk Anda pasang di sosial media Anda. Karena
ketika Anda sedang sibuk atau Anda punya aktivitas dan orang bertanya mengenai bisnis dan produk Anda, maka yang paling simpel yang bisa Anda berikan adalah silakan kunjungi website yang saya berikan di halaman profil saya. Itu adalah yang paling mudahnya ketika Anda bisa memberikan sebuah link website di profil sosial media Anda. Jadi sehingga orang juga misalnya kalau yang malas-malas mengontak Anda, mereka bisa langsung buka website Anda, mereka bisa langsung pelajari apa yang Anda tawarkan di website yang sudah Anda berikan. Ya, kita akan masuk ke contoh. Anda bisa perhatikan contoh ini. Nah, ini adalah sosial media yang saya ambil dari Andri Wongso, ya, seorang motivator dan juga entrepreneur. Anda bisa lihat profilnya nggak mungkin gambar avatar, pasti gambar dia, ya. Jadi sehingga orang tahu dengan siapa saya berbisnis, siapa Andri Wongso, ya. Dan juga cover picture-nya Anda bisa lihat, ya, yaitu kata-kata motivasi, dan di sana juga dia berikan halaman sosial media yang bisa diakses. Oke. Nah, ini adalah contohnya ketika menggunakan Facebook atau misalnya Instagram. Ya, Anda bisa lihat profil picture-nya selalu foto Anda. Kemudian Anda juga bisa berikan deskripsi, ya, di bagian deskripsinya, dan juga bisa mencantumkan link website. Oke, dan juga ada kontaknya. Ya, ketika orang mengontak, mereka bisa kontak di admin@subkiblog.com, ya. Kayak gini. Jadi ketika orang itu baca, mereka kesulitan atau mereka ada yang nggak ngerti, mereka langsung berusaha untuk mengontak Anda, dan mereka gampang nyari alamat Anda atau nyari website Anda. Gitu ya. Ini adalah penggunaan di Instagram. Oke, kemudian penggunaan selanjutnya adalah di Twitter. Ini adalah halaman yang saya ambil dari seorang motivator, Tung Desem Waringin. Anda bisa lihat profilnya adalah foto dia. Nggak mungkin foto orang lain atau gambar-gambar sesuatu yang aneh-aneh atau avatar gambar kartun, gambar cewek gitu ya. Anda bisa lihat dengan nama jelasnya, ya pasti nama jelas ya, jangan pakai nama alay. Misalnya namanya disingkat gitu ya, misalnya Power Ranger, tapi namanya nama Anda. Jadi Anda bisa lihat di sini juga, saya kembali ke atas, namanya lengkap semua, ya, nggak ada pakai namanya sesuatu yang alay-alay gitu, yang disingkat-singkat ya. Nah, kemudian foto profil, ada deskripsinya Anda bisa lihat, ya, kontaknya, ada link websitenya, ya. Nah, ini adalah contoh ya penggunaan sosial media yang baik untuk membangun personal branding, ya. Nah, sekarang kita lihat, lalu postingan sosial media itu untuk apa saja yang bisa Anda posting di sana, atau harus postingan seperti apa yang bisa Anda buat di sosial media sehingga bisa membangun personal branding Anda. Oke, ini adalah beberapa poinnya. Yang pertama adalah konten artikel Anda. Ingat di poin atas sebelumnya kita sudah membahas tentang menggunakan artikel untuk membangun personal branding. Nah, konten itu bisa Anda posting di sosial media. Ya. Kedua juga sama, yaitu memposting konten video Anda di sosial media Anda. Ketiga, atau Anda lebih mudahnya lagi bisa men-share konten yang sudah Anda posting di blog Anda. Misalnya artikelnya Anda posting di blog Anda, videonya Anda posting di blog Anda. Nah, dari blog Anda tinggal Anda share ke sosial media Anda, lebih mudah lagi. Gitu ya. Anda juga bisa posting hal-hal yang menyenangkan, ya, yang kira-kira kalau orang lihat tuh kayaknya happy nih gitu ya. Hal-hal yang memotivasi. Ya, Anda bisa posting quotes, Anda bisa mungkin berikan sedikit advice, nasihat gitu ya. Kemudian hal-hal yang lucu, ya, humor, mungkin hiburan, ya, tentang keluarga Anda sesekali, gitu ya, tentang aktivitas Anda juga sesekali, gitu ya. Misalnya Anda lagi pergi olahraga, atau Anda sedang belanja, atau Anda sedang berlibur, gitu ya. Dan Anda juga bisa posting sometimes jualan. Oke, jadi jangan ada postingan yang sesuatu itu yang tidak enak dilihat atau dibaca orang atau menyinggung perasaan orang lain, ya. Jadi ini adalah postingan sosial media yang bisa membangun personal branding Anda. Jadi tidak harus tentang pamer kekayaan, posting bukti penghasilan, atau posting jualan terus, jangan. Tapi semua hal ini Anda bisa selang-seling, ya. Misalnya jualan seminggu 1 kali atau 3 hari sekali. Hari-hari Anda bisa berikan share dari konten di blog Anda. Nanti besok lagi hal yang memotivasi, ada humor, ada family Anda. Jadi orang itu akan melihat aktivitasnya Anda, ya. Dan orang akan merasa enjoy dengan Anda karena Anda tuh ternyata orang yang friendly juga. Jadi tidak melulu semuanya bisnis, postingan sosial medianya bisnis, jualan lagi atau menyinggung perasaan orang gitu ya.
atau segala sesuatu yang berhubungan sama sara gitu ya. Nah, jadi ini adalah postingan sosial media yang perlu Anda perhatikan ketika Anda ingin membangun personal branding dengan menggunakan sosial media. Oke, nah kemudian tools yang bisa Anda gunakan untuk membangun personal branding menggunakan sosial media, yang pertama adalah Canva. Ya, nah Canva ini adalah salah satu yang bisa Anda gunakan gratis di internet untuk membuat sebuah desain, ya. Dan tentunya ketika Anda posting di Instagram contohnya atau di Facebook, ya, itu akan lebih bagus teman-teman semua ketika Anda menggunakan gambar misalnya. Ya, seperti apa? Kita akan langsung praktekkan di video ini bagaimana penggunaan Canva. Saya akan berikan contoh, ya. Saya ingin memberikan postingan di sosial media saya dengan menggunakan Canva ini untuk memberikan kata-kata motivasi atau hal yang lainnya, ya. Kita akan langsung masuk ke browser di sini dan saya akan langsung buka Canva. Oke, seperti ini ya. Kemudian Anda bisa daftar dulu, Anda bisa boleh daftar pakai Facebook, Anda bisa daftar pakai Google, atau Anda daftar pakai email. Ya, di sini contoh kasusnya adalah saya mendaftar menggunakan email, ya. Oke, Anda bisa login, ya. Akan saya anggap Anda sudah mendaftar di sini. Nah, ini dia, Anda bisa lihat ya semua desainnya. Dan ini adalah semua hasil desain yang sudah saya bikin di Canva, ya. Untuk kebutuhan semua bisnis saya, Anda bisa lihat banyak banget ya, udah hampir 500-an ya, karena setiap halaman juga ada page-page-nya lagi. Nah, saya akan ambil contoh, misalnya saya akan menggunakan sosial media seperti Facebook, ya. Jadi Anda bisa klik di sini more, ada banyak pilihan yang bisa Anda gunakan menggunakan Canva untuk sosial media, untuk presentasi, untuk poster, ya, atau Twitter post, kemudian juga Facebook post, ya, atau untuk dokumen. Banyak banget ya, ini akan membantu sekali ya, dan ini gratis buat teman-teman semua, enak banget ya. Nah, sekarang saya akan ambil contoh, saya akan membuat postingan di sosial media ini aja ya, umum ya. Jadi tidak hanya Facebook post, jadi juga saya nanti bisa langsung posting di Instagram gitu ya. Oke, saya akan gunakan ini teman-teman semua, contoh, saya akan contohkan. Oke, di sini ya saya akan perbesar sedikit ya, segini ya. Nah, kemudian next stepnya adalah Anda mulai menentukan desain yang Anda inginkan. Anda perhatikan di sini desain Anda bisa gunakan. Ada yang free, ada yang tidak ya. Jadi kalau misalnya free ini Anda bisa langsung gunakan semua konten yang ada di bagian sini untuk desain Anda. Tapi kalau misalnya ada gambar dolarnya, berarti di konten yang ada di sini ada gambar-gambar yang mungkin Anda harus bayar. Jadi kita akan coba gunakan yang free saja, cari yang free ya. Pakai yang berbeda juga nggak apa-apa, Anda bisa delete dan bisa ganti dengan gambar milik Anda sendiri. Oke, misalnya saya seperti ini. Saya akan bikin ini. Oke, saya akan posting ini, saya akan bikin ini ya. Saya akan menggunakan gambar yang ini dan saya akan coba gunakan quotes nanti. Nah, kayak gini ya. Kemudiannya akan saya klik, saya akan ganti kata-katanya, saya hapus. Oke. Ya, tinggal drag and drop aja, enak banget dan ini sangat bagus banget teman-teman semua. Oke, saya akan ganti teksnya seperti ini misalnya. Nah, saya bikin kayak gini ya. Ini saya kecil sedikit, misalnya 35 ya. Oke. Saya akan kecil 35, kemudian enter. Oke, gini ya. Biar pas di lingkaran. Nah, ini Anda bisa di sini ya. Kemudian saya ganti teks ini.
kayak gini ya. Anda bisa buat seperti ini. Oke. Kemudian kalau Anda mau juga Anda bisa cantumkan di sini ya link dari produk Anda, misalnya saya akan copy ini. Oke, kemudian di sini saya posting seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita bisa cantumkan link kita atau misalnya Facebook kita ataupun blog kita ya, atau produk kita yang berhubungan sama apa yang Anda posting. Nah, di sini hurufnya akan saya ganti misalnya biar agak beda dengan yang atas ya. Saya akan cari yang simple. Oke, saya rasa ini udah simple ya. Ini center ya, biar tengah, kemudian biar kelihatan warnanya akan saya ganti warna hitam ya atau biru ya. Coba kita lihat biru cocok nggak? Oh enggak, saya nggak ganti semuanya, jadi cukup ini aja. Nah seperti ini, kurang pantas ya. Saya akan ganti warna ini aja, hitam pekat aja ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman semua ya. Anda bisa lihat ya, gampang banget kan. Kemudian kita bisa download hasilnya ini. Oke, saya akan pilih PNG, download. Nah, di sini saya akan masukkan di sini ya. Ini adalah hasil Canva yang udah saya bikin per minggu ini. Misalnya, saya akan masukin sini. Oke, kemudian ini akan saya bikin namanya tadi personal branding teman-teman semua ya. Saya akan klik enter. Oke, selesai, sudah tersave ya. Nah, itu dia. Oke, itu adalah contoh penggunaan tools Canva untuk membuat postingan di sosial media Anda. Anda bisa gunakan desainnya banyak banget ini ya. Jadi Anda bisa membuat unlimited design dengan cara yang gratis dan juga tampilan yang profesional, karena tampilan sangat mempengaruhi untuk personal branding Anda teman-teman semua. Oke, Anda bisa coba langsung nantinya. Anda bisa gunakan elemen-elemennya, Anda bisa tambahkan line, garis, ya, shape. Anda bisa buat teks yang lain, ya, nggak cuma ini. Nah, kayak gini juga bisa, semuanya free ya. Anda bisa tarik, tinggal ganti teksnya saja, layout, atau Anda bisa tambahkan gambar-gambar milik Anda sendiri ya. Anda upload dulu gambar Anda, kemudian Anda bisa masukkan ke sini gambarnya. Contohnya adalah misalnya ini ya. Saya akan masukin gambar ini, lampu ini ya, ke sini. Dan saya tinggal minimize seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, Anda bisa buat yang Anda mau, jadi sangat bagus sekali pakai ini. Anda bisa masukkan juga logo Anda di sini misalnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, itu adalah penggunaan Canva untuk membuat postingan di sosial media Anda. Oke, nah selanjutnya adalah tools yang kedua. Jadi ini belum saya posting ya, jadi belum saya posting di sosial media, jadi tinggal posting aja nanti. Nah, tapi Anda juga bisa menggunakan tools tambahan yang kedua, ya. Nah, di sini saya kembali ke slide lagi, ya. Nah, tools yang kedua ini selain Canva adalah yaitu Letter.com, ya. Nah, Letter.com ini akan membantu Anda membuat langsung postingan sosial media Anda langsung ke semua sosial media Anda yang tadi 3. Ada Facebook, Instagram, Twitter. Jadi Anda cuma tinggal bikin sekali di schedule dan dia akan langsung memposting secara otomatis di sosial media Anda, sehingga Anda tidak harus memposting satu-satu di sosial media Anda. Ada banyak sebenarnya tools yang seperti ini yang bisa Anda gunakan, tapi di sini saya akan gunakan Letter karena ini adalah yang paling sering saya gunakan untuk membuat postingan sosial media secara terjadwal ya. Langsung aja kita akan langsung praktek juga teman-teman semua ya. Oke, di sini saya akan buka tab baru untuk membuka Letter.com. Ini ya, Anda bisa langsung ketik di sini Letter.com. Ini akan saya close dulu. Nah, tampilan seperti ini ya. Yang pertama jelas Anda bisa langsung sign up dulu secara gratis ya. Klik di sini Get Start ya. Anda bisa login menggunakan akun Instagram. Jadi Anda harus membuat Instagram dulu ya. Nah, di sini saya akan kembali sedikit mengulang ke teman-teman semua. Tentunya untuk mempraktekkan sosial media ini Anda harus membuat 3 sosial media yang tadi saya jelaskan. Facebook,
Twitter dan juga Instagram. Ya, Anda tinggal bikin akunnya sederhana, kemudian jangan lupa setting sesuai dengan yang tadi sudah diterangkan. Nah, sekarang ketika Anda sudah masuk ke sesi ini, maka saya anggap Anda sudah punya Instagram, Twitter, dan sosial media. Ya, jadi Anda bisa daftar menggunakan Instagram di sini dan ikuti langkah yang selanjutnya. Nah, saya anggap di sini kasusnya Anda sudah mendaftar di letter.com. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Saya akan coba sign in di sini. Saya akan sign in menggunakan akun saya. Oke, ini dia. Ya. Anda bisa lihat di sini saya sudah login dan di sini saya akan membuat postingan ya secara otomatis terjadwal di 3 sosial media untuk tanggal 20. Oke. Nah, saya akan sini udah banyak gambar-gambar yang saya gunakan sebelumnya ya, seperti ini ya. Nah, saya akan membuat postingan yang baru. Oke, saya akan upload gambar baru yang tadi udah saya bikin. Ini dia ya. Saya klik ini, open. Jadi nanti ketika Anda sudah login, Anda perlu setting dulu ya di sosial media Anda setting yang berhubungan dengan akun-akun Anda yang sudah Anda bikin. Jadi nanti ketika Anda baru pertama kali login, ini tidak langsung seperti ini, tapi ada yang harus Anda setting dulu ya. Kayak gini. Nah, ini dia ya. Saya contohin dulu ke sini ya. Oke, ini setting. Bentar, setting dulu. Nah, ini dia. Jadi nanti ketika Anda baru pertama kali login, ya Anda bisa masuk ke settingan, kemudian sosial profil dan grup. Jadi Anda setting dulu sosial media, Facebook, Instagram, dan Twitter, akun mana saja yang ingin terhubung dengan letter ini ya. Misalnya contoh edit nih, saya menghubungkan 3 akun ini. Subki Suryanto untuk Twitter, Coach Subki untuk Instagram, dan fanpage saya untuk Facebook ya. Anda bisa tambahkan lagi sosial media, hanya saja kali ini penggunaannya masih gratis, jadi dibatasi hanya 3 sosial media. Tapi kalau Anda mau upgrade, Anda bisa menggunakan banyak sosial media ya, termasuk grup dan juga akun-akun Anda yang lainnya. Oke. Nah, saya akan kembali lagi ke tadi ya, ke back to calendar yang akan kita posting. Ya, saya akan memposting tadi yang sudah saya bikin di akun pertama. Saya akan pilih Facebook dulu ya, di fanpage saya. Oke. Saya akan pilih tanggal 20 ini untuk jam 10 di sini. Nah, ini dia. Ya, saya akan bikin captionnya. Oke, saya masukin link di sini. Lihat ya, tanggal 20 bulan 4 2017 jam 10 pagi. Saya bisa ganti sih di sini ya, mau jam berapa, misalnya saya bikin jam 10 aja yang ideal. Oke, kemudian tinggal save. Ya, selesai teman-teman semua. Nanti jam 10 pagi tanggal 20 ini sudah terposting otomatis. Saya nggak perlu lagi memposting secara manual. Kemudian di Twitter sama, di Twitter saya akan posting tanggal 20 per jam 1 siang. Nah, misalnya saya bikin Nah, kalau Twitter
itu lebih singkat ya. Jadi Anda harus menghemat teks ya. Jadi misalnya kalau linknya panjang, saya akan coba gunakan Google Short URL supaya lebih pendek ya. Ini dia. Oke, saya akan login di sini menggunakan akun saya. Oke, saya akan membuat postingan di sini dari linknya. Oke, saya akan copy kan lebih pendek ya, dan saya akan posting di sini. Nah, seperti ini jam 1 PM tanggal 20. Oke, selesai, saya akan klik save. Nah, kemudian terakhir di Instagram. Nah, teman-teman, saya untuk penggunaan Instagramnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau Twitter dan fanpage atau Facebook ini bisa langsung terposting otomatis, tapi kalau Instagram dia harus menggunakan handphone Anda juga ya, smartphone Anda. Jadi nanti setelah Anda install letter, setelah Anda menggunakan letternya, Anda perlu juga install letter di aplikasi Anda. Anda bisa cari di Apple Store, letter.com. Anda perlu install dulu, karena sebelum dia memposting secara otomatis dia akan memberikan notifikasi dari Anda melalui melalui smartphone Anda ya, dari aplikasi letter yang sudah Anda install di smartphone. Nanti setelah Anda membuka notifikasinya yang menandakan bahwa jadwalnya Anda memposting postingan Anda yang sudah Anda bikin, Anda perlu meng-approve untuk mulai memposting di Instagram Anda. Itu bedanya. Jadi kalau Instagram tetap manual, nanti lewat handphone Anda. Cuma bedanya Anda nggak perlu ngetik lagi. Jadi nanti ketika sudah jadwalnya ada, dia ngasih notifikasi dan Anda tinggal approve untuk tampil di Instagram Anda. Ya, nah untuk Instagram ini saya akan bikin tanggal jam ya, jadi saya akan bikin jam 8 malam ya. Oke, ini akan saya ganti dulu jam 8 malam PM ya. Kemudian ini dia. Nah, teman-teman, di Instagram berbeda dengan sosial media lainnya yang ketika Anda membuat seperti ini akan langsung menjadi sebuah link. Di Instagram tidak, ya. Anda bisa memberikan link ini di bagian profil Anda, tapi kalau misalnya profil Anda sudah memberikan sebuah link yang memang permanen, Anda bisa tetap cantumkan di sini, cuma ditambahkan teks, misalnya copy paste di browser Anda untuk membuka link. Nah, seperti ini. Oke, kemudian Anda bisa bikin teks ya, misalnya personal branding bisnis internet marketing sosial media, misalnya kayak gini ya. Oke, Anda bisa pilih save caption, Anda bisa save ini ya. Jadi Anda misalnya ini mau dipakai lagi nanti ke depannya, Anda bisa save kayak gini. Ya, Anda bisa klik save caption, klik di sini ya, nanti akan tersave seperti ini. Anda bisa bikin namanya. Jadi Anda bisa gunakan nanti ini untuk postingan Anda yang lainnya. Misalnya ini ya, saya bisa masukin ini langsung tanpa harus ketik dari awal lagi. Ini ada banyak gitu ya. Nah, tapi ini sebagai contoh saya nggak perlu simpan. Ini adalah untuk personal branding saja. Oke, jam 8 malam, gambarnya sudah, teksnya sudah, kita akan klik save. Selesai teman-teman semua. Nah, saya sudah bikin 3 postingan di sosial media secara otomatis yang akan terposting secara otomatis sesuai dengan schedule yang sudah saya buat. Jadi sangat enak sekali. Ya, nah ini yang perlu Anda lakukan dengan menggunakan sosial media. Oke, nah jadi bisa langsung mulai praktekkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan kembali ke slide. Jadi ada 2 tools yang bisa Anda gunakan untuk memanage sosial media Anda sebagai personal branding, ya. Letter dan tools Canva ini untuk desain-desainnya. Nah, kemudian schedule-nya ini juga sangat penting sekali. Jadi ingat tadi komitmen dan terjadwal.
Anda perlu memberikan postingan minimal 1 kali sehari. Ya, jadi yang tadi saya contohin itu adalah sehari 1 kali semua, untuk fanpage, untuk Twitter, untuk Instagram, ya kan sudah semua sehari sekali. Jadi jangan sampai tidak ada yang terposting dalam 1 hari, jangan sampai bolong. Ya, atau maksimal dalam 1 hari Anda membuat 4 postingan. Oke. Nah, itu adalah cara Anda menggunakan sosial media sebagai personal branding Anda, atau membangun personal branding Anda dengan menggunakan sosial media, teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat dan Anda bisa lanjut ke video saya untuk belajar membangun personal branding dengan cara yang lainnya.